Bapak Ibu, apakah punya rencana untuk memasukkan putra-putrinya di pesantren? Atau bahkan putra-putri Bapak Ibu sekarang sudah bersekolah di pesantren? Di video ini saya akan membahas tentang tips bagaimana caranya biar putra-putri kita betah tinggal di pesantren. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, share, dan juga komen. Ketik tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya, biar channel ini lebih bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan langsung saja membahas tentang tips biar putra-putri kita betah tinggal di pesantren. Oke, yang pertama adalah ikhlaskan anakmu belajar di pesantren. Tidak dipungkiri, banyak sekali orang tua yang saat menyekolahkan putra-putrinya di pesantren, dia belum ikhlas. Artinya belum ikhlas, ia belum sepenuhnya melepaskan putrinya atau putra dan putrinya untuk tinggal di pesantren. Jadi bukan hanya sekedar fisik ya. Kalau ikhlas di sini kita berbicara tentang hati. Dan hati Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab apakah saya sudah ikhlas atau belum. Dan itu sangat mempengaruhi putra-putri Bapak Ibu nanti pada saat ditinggal di pesantren. Kalau misalkan Bapak Ibu ternyata ikhlas, benar-benar ikhlas dari hati, saya yakin putra-putri Bapak Ibu akan betah di pesantren. Oke, itu yang pertama. Karena kebanyakan Bapak Ibu yang putrinya mungkin putri pertama, anak pertama, ditinggal di pesantren, dia nggak tega walaupun di dalam luarnya dia mengikhlaskan putrinya untuk putra atau putrinya tinggal di pesantren, tapi di dalam hati dia merasa kehilangan atau merasa belum ikhlas atau merasa selalu ingat dia, kangen dia dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi putra-putri Bapak Ibu saat tinggal di pesantren. Oke, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah berdoa kepada Allah memberikan kemudahan kepada anakmu. Jadi di saat bapak dan juga ibu putra-putrinya sudah di pesantren, berdoalah agar putra dan putrinya itu diberikan kemudahan saat belajar di pesantren. Karena dari doa itulah yang secara tidak sadar atau mungkin secara batin akan memberikan motivasi kepada putra-putri Bapak Ibu untuk terus semangat belajar dan tidak mudah putus asa di saat dia mendapatkan halangan pada saat belajar. Itu untuk tips yang kedua. Jadi kepada Bapak Ibu, silakan yang belum pernah mendoakan, tapi saya yakin semuanya pernah mendoakan, silakan untuk diperkuat lagi. Jika putra-putrinya dinilai kurang mudah betah atau mudah beradaptasi di tempat yang baru. Kemudian yang ketiga adalah jangan sering berkunjung. Ini kadang sering dilaksanakan oleh Bapak Ibu atau wali-wali santri yang lain pada umumnya, karena dia merasa karena menilai bahwa pada saat dia sering berkunjung itu menunjukkan bahwa dia rasa sayangnya kepada putra-putrinya itu besar. Tapi sebenarnya itu akan membuat putra-putri Bapak Ibu itu untuk mudah tergoyahkan saat dia belajar di pesantren. Misalkan kita logikanya gini, putra-putri Bapak Ibu datang ke pesantren itu hari Minggu misalkan. Hari Minggu, terus kemudian Senin Selasa putri Bapak Ibu itu masih ingat rumah. Terus kemudian Rabu sama Kamis putri Bapak Ibu itu sudah mulai lupa. Sampai Jumat sudah mulai lupa. Terus kemudian hari Sabtu Bapak Ibu berkunjung ke sekolahan, berkunjung ke madrasah untuk menengok putra-putrinya. Terus dia ingat lagi. Setelah ingat lagi, kemudian proses lupa lagi. Setelah dia lupa dikunjungi lagi dan begitu seterusnya. Akhirnya putra-putri Bapak Ibu jika semakin sering dikunjungi, otomatis pikiran mindsetnya dia masih kepikiran rumah. Dan itu akan sangat mempengaruhi semua kegiatan yang ada di pesantren. Walaupun saya yakin tidak semua anak seperti itu, tapi kebanyakan dari survei
dan dari beberapa pengalaman banyak yang seperti itu. Oke, itu untuk tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat, jangan sering berkomunikasi dengan anak. Karena jika putra-putri Bapak Ibu atau misalnya Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak, saya yakin akhirnya nanti muncul permintaan-permintaan yang mengakibatkan putra-putri Bapak Ibu jadi nggak betah di pesantren. Bukan berarti Bapak Ibu tidak mengkomunikasi putra-putri Bapak Ibu di pesantren. Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan penanggung jawab di situ, apakah kepala pesantrennya atau wali asramanya atau bapak ibu gurunya dan lain sebagainya. Lewat pantau, lewat putra-putri Bapak Ibu, lewat penanggung jawab yang ada di situ. Karena kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu, nanti imbasnya dia minta sesuatu, dia pingin dijemput, dia pingin dijenguk dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu tidak bisa menolak. Bukan berarti tidak bisa menolak karena yang lain, tapi Bapak Ibu mungkin tidak sampai hati untuk menolak. Kalau saya nolak nanti dikira saya nggak perhatian sama putra putri saya. Saya yakin ada yang punya pikiran kayak gitu. Nah, oleh karena itu komunikasilah lewat Bapak Ibu guru atau mungkin lewat penanggung jawab yang ada di asrama atau di pesantren itu. Itu akan lebih lebih aman, dan putra putri Bapak Ibu juga tetap belajar. Bapak Ibu juga tetap bisa mengontrol, bisa mengondisikan, dan nanti hasilnya insya Allah jadi anak lagi lebih betah dan lebih baik. Oke, terus kemudian tips yang kelima, jangan sering membawa makanan enak. Kalau menurut saya, yang namanya di pesantren itu bukan hanya belajar agama ya, bukan hanya belajar ilmu umum, tapi yang paling penting di sini adalah belajar hidup. Karena di sebuah pesantren itu kita bayangkan itu kita sudah benar-benar terjun di masyarakat. Yang ibaratnya makanan di situ apa adanya di situ, terus kemudian kondisi sosial masyarakat yang ada di situ, kondisi jadwal, manajemen waktu, manajemen pikiran dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kecakapan hidup yang sangat luar biasa. Dan saya yakin ilmu ini akan sangat bermanfaat buat putra-putri Bapak Ibu di masa yang akan datang. Dengan Bapak Ibu untuk membawa makanan ke pesantren, makanan yang enak-enak, ternyata imbasnya lebih banyak imbas yang negatifnya daripada yang positifnya. Bukan negatif tentang bentuk barangnya, tapi negatif dari efek dibawakan makanannya. Karena di saat putra-putri Bapak Ibu dibawakan makanan enak, maka putra-putri Bapak Ibu akan mengandalkan Bapak Ibu untuk sering datang dan sering mengandalkan makanan enak. Beda kasus kalau misalkan Bapak Ibu membawakan makanan atau suplemen yang kira-kira dibutuhkan untuk untuk memberikan gizi kepada anak. Itu pun dengan tempo dan jarak yang diatur, sehingga nanti tidak bikin putra-putri Bapak Ibu terlalu ingat di rumah dan mengandalkan Bapak Ibu. Nanti ujung-ujungnya kalau misalkan setiap minggu Bapak Ibu mengunjungi, setiap minggu Bapak Ibu mengantar makanan, saya yakin putra-putri Bapak Ibu mindsetnya akan tenang aja, minggu depan bapakku pasti kesini, pasti dia bawa makanan, tenang aja, minggu depan Bapak Ibu pasti kesini, pasti nanti dan lain sebagainya. Itu akan mempersulit Bapak Ibu sendiri jika nanti putra putri Bapak Ibu berubah pikiran dan tidak betah di pesantren. Oke, terus kemudian tips yang ke-6, sering berkomunikasi dengan gurunya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, putra Bapak Ibu dengan putra putri Bapak Ibu tidak usah berkomunikasi langsung, tapi Bapak Ibu seringlah monitor ya, memonitor putra-putri Bapak Ibunya kepada Bapak Ibu gurunya atau penanggung jawab yang ada di situ. Misal, apakah putra saya sehat, putri saya sehat, bagaimana perkembangan dia, bagaimana perkembangan psikologisnya, apakah dia kesulitan saat beribadah, silahkan ditanyakan, dikonsultasikan kepada penanggung jawab yang ada di situ. Itu secara langsung Bapak Ibu memantau, dan putra-putri Bapak Ibu juga dia aman karena dipantau oleh Bapak Ibu. Dan misalkan ada sesuatu kabar terbaru dari putra-putri Bapak Ibu, misalkan sakit atau dia mendapat masalah dan lain sebagainya, karena Bapak Ibu sering berkomunikasi dengan penanggung jawab di situ, otomatis informasi akan cepat sampai kepada Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu jadi bisa cepat memutuskan dan bisa segera mensolusikan. Oke, itu tips tentang bagaimana
agar putra-putri kita betah di pesantren. Dan tips ini memang untuk dikonsumsi oleh Bapak Ibu atau orang tua yang mau menyekolahkan putra-putrinya di pesantren atau sudah menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Dan sekali lagi, tips ini adalah merupakan pendapat dari saya pribadi, dari beberapa pengalaman dan referensi yang saya miliki, kemudian saya bagikan, dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Dan kepada Bapak Ibu yang menyekolahkan putra-putrinya di pesantren dan yang akan menyekolahkan putra-putrinya di pesantren, saya yakin ini menjadi catatan amal ibadah kita, karena di saat putra-putri kita belajar di pesantren, dia mendapatkan ilmu agama, apa yang kita berikan dicatat sebagai amal ibadah, dan kita termasuk orang tua yang akan ditolong putra-putri kita pada saat di yaumil kiamah. Terima kasih, cukup dari saya, banyak salah mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Share video ini biar lebih bermanfaat ke saudara-saudara dan tetangga di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.